Saya kira cukup ya, cukup intinya itu kan. Saudara-saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Saya bacakan ya. Percepatan penyelesaian pendidikan profesi guru yang memberikan suatu meningkatkan kesempatan pembelajaran menyediakan perbantuan penyediaan tunjangan guru juga bisa. Bosan nggak kau dengar kayak gitu? Bosan. Jangankan kau, aku pun bosan. Intinya para guru, intinya adalah saudara-saudara adalah tonggak yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penyelenggara acara ini, Profesor Abdul Muti beserta seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Tadi sudah dikenalkan semua menteri-menteri yang hadir. Perlu diulangi lagi? Hah? Perlu. Sudah ya, para menteri sudah dikenalkan sekali, cukup ya. Tapi nggak apa-apa dikenalin lagi, nggak. Sudah aja ya, kan efisiensi. Saya langsung aja lah ke pantun. Pagi cerah, langitnya pekat. Ilmu ditanam menjadi manfaat. Guru hebat, Indonesia kuat. Generasi muda maju, bangsa kita bermartabat. Jalan-jalan ke pasar baru, singgah sebentar membeli buku. Saya ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan saya diundang pada acara ini, yaitu puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita. Tiap rumah ikut berperan. Secara keseluruhan saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi undangan ini. Memang pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Karena itu, setiap negara yang berhasil harus investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan. Dan sesungguhnya elit politik bangsa Indonesia sudah mengambil keputusan politik untuk investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah mata anggaran yang terbesar dalam anggaran nasional kita. Dalam APBN kita, mata anggaran yang terbesar adalah pendidikan. Oleh undang-undang, bagian pendidikan, mata anggaran pendidikan harus memenuhi minimal 20%. Kalau tidak salah, APBN kita sudah lebih dari 20%. Total semua yang akan kita kerahkan. Saudara-saudara, anggaran yang demikian besar, kita harus pastikan, harus yakinkan sampai benar-benar
ke ujung sasaran kita, yaitu para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah, sarana, gedung-gedung, buku-buku, semua yang dibutuhkan untuk kualitas pendidikan yang terbaik. Kita harus yakini sungguh-sungguh sampai. Saudara-saudara sekalian, bagian dari APBN kita sudah sangat besar. Banyak negara lain tidak menempatkan pendidikan paling atas. Negara-negara tertentu menempatkan pertahanan yang paling atas. Ini bisa diperiksa. Anggaran India, anggaran Pakistan, bahkan anggaran Singapura, apalagi anggaran negara-negara lain, Amerika Serikat. Di banyak negara itu anggaran pertahanan yang paling di atas. Kalau tidak salah, di India pertahanan paling atas, nomor 2 adalah makan bergizi gratis, nomor 2 di India. Pendidikan mungkin bagian dari itu, tapi di Indonesia pendidikan mata anggaran yang paling besar. Tapi yang ingin saya ingatkan untuk semua aparat, dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten, kepala-kepala dinas, para gubernur, para bupati, pastikan anggaran pendidikan sampai ke tujuan yang kita tujukan. Jangan sampai anggaran pendidikan yang begitu penting bagi kebangkitan bangsa kita, jangan sampai anggaran pendidikan diselewengkan. Jangan sampai anggaran pendidikan dikorupsi. Maaf, ini harus saya sampaikan. Saudara-saudara, pendidikan, hanya melalui pendidikan kita bisa benar-benar menjadi negara merdeka. Karena itu, Hari Guru Nasional ini kesempatan sekali lagi saya ucapkan penghargaan, terima kasih saya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih saya kepada semua guru yang ada di Indonesia, semua guru dari semua tingkatan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat merasa demikian pentingnya pendidikan, sehingga uang-uang yang kita hemat, uang-uang yang berhasil akibat efisiensi kita realokasikan, kita utamakan ke pendidikan. Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16.000 sekolah. Baru mampu. Saya minta maaf sebagai presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan
16.000 sekolah. Tapi tahun depan saya bertekad untuk melipat gandakan itu. Berapa kita bisa? Menseknek, kau yang aku tanya. Jangan kau lihat kiri kanan. Jangan kau lihat Menteri Keuangan, kau yang aku tanya. Berapa yang kita rencanakan tahun depan? Berapa? Minimal 60.000. Rp60.000 pun saya tidak puas. Menteri Keuangan bisa kita tambah? Terima kasih. Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi disorain semua itu. Saya kira cukup ya, cukup intinya itu kan. Saudara-saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Saya bacakan ya. Percepatan penyelesaian pendidikan profesi guru yang memberikan suatu meningkatkan kesempatan pemberian menyediakan perbantuan penyediaan tunjangan guru juga bisa. Bosan nggak kau dengar kayak gitu? Bosan. Jangankan kau, aku pun bosan. Intinya para guru, intinya adalah saudara-saudara adalah tonggak yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kita semua yang duduk di depan ini, para profesor, para menteri, menko, jenderal, kita tidak bisa di sini. Saya tidak bisa di sini kalau tidak ada guru-guru yang baik mendidik kita. Dan guru-guru yang baik kadang-kadang harus tegas. Karena anak-anak kita ya memang namanya anak-anak, ada yang nakal, ada yang malas. Benar. Saya boleh kasih satu pengakuan. Aku kasih pengakuan ya. Aku termasuk yang nakal dulu itu. Untung udah jadi presiden. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya nggak bisa berdiri di sini. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar ini. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru dia membalas gitu loh, merasa dirinya jagoan. Ada di waktu saya Menteri Pertahanan,
ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan, ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapak pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib. Menteri Pendidikan, ya nggak usah ragu-ragu. Guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah